video saya itu isi singkatnya adalah tentang penggambaran alam Indonesia. Jadi alam Indonesia ini adalah alam Katulistiwa. Kenapa kok seperti itu? Karena Indonesia adalah land of harmony. Kata Pak Ansar, Indonesia itu land of harmony. Seimbangnya di mana? Ini ada di 4 tempat, ya. Di sinar matahari yang penuh sepanjang tahun, kemudian yang kedua adalah curah hujan yang sangat tinggi sehingga mencukupi untuk tanaman, kemudian yang ketiga adalah mikroba yang berkembang dengan baik sesuai dengan kelembaban yang ada di tanah Indonesia, kemudian yang keempat adalah ketersediaan mineral di Indonesia. Kenapa kok Indonesia ini tersedia mineral yang cukup? Karena Indonesia ini adalah jalur ring fire, jalur gunung berapi. Jadi gunung berapi ini di Indonesia menyebar di mana-mana, sehingga kalau dia meleduk itu kan mahmanya keluar. Nah, itu akhirnya mineralnya kan penuh, nggih. Ada nitrogen, fosfat, kalium, kalsium, magnesium, semuanya itu ada. Nah, jadi sebetulnya di Indonesia itu kita tidak perlu penggunaan pupuk karena semuanya itu sebetulnya sudah tersedia. Kalau kita mau mengambil dari alam itu sudah ada tersedia. Kemudian tentang sinar matahari sepanjang tahun. Kenapa kok ini bagus? Dalam proses fotosintesis yang penting itu kan ada 2, yaitu sinar matahari yang penuh, kemudian apa yang satunya? Air, nggih. Jadi ada 2, sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Ini sangat mendukung proses fotosintesis di tanah Indonesia. Dan ini berbeda dengan di luar Indonesia. Kalau di luar sana kan ada musim salju, ada musim gugur, ada musim musim semi, musimnya beda-beda. Nah, ketika musim gugur atau musim salju atau musim apa itu sinar matahari kan tidak bisa los, pasti redup atau bahkan juga gelap. Nah, ini tentu saja proses fotosintesisnya juga tidak bisa berjalan, Itulah kenapa Indonesia istimewa di dalam hal sinar matahari. Kemudian curah hujan juga Indonesia itu istimewa, berbeda dengan di negara lain. Kemudian gunung berapi itu tadi sudah saya ceritakan, itu juga berbeda dengan di negara lain. Di negara lain tidak seperti kita. Kita kekayaannya melimpah, ada NPK, magnesium, kalium itu kalau Ibu PPL pirsa, nggih. Nah, saya yakin juga petani-petani di sini sudah banyak yang pirsa. Saya yakin sebetulnya itu semuanya sudah tahu, tapi kebetulan saja saya yang disuruh bicara di sini, jadi kita sharing-sharing saja. Nanti kalau ada yang jenengan tahu, jenengan beritahukan ke saya. Kalau ada yang saya tahu, saya beritahukan ke jenengan, ngoten. Kemudian untuk mikroba, kenapa mikroba ini istimewa juga di tanah Indonesia? Karena Indonesia ini kelembabannya terjaga. Kalau mikroba itu kan untuk berkembang biaknya butuh kelembaban yang cukup. Nah, karena di Indonesia ini kelembabannya sepanjang tahun, maka mikroba itu juga berkembang biaknya sepanjang tahun. Jadi sebetulnya di Indonesia itu tidak ada dormansi. Biasanya kan diceritakan mikroba di lahan itu dia itu dorman. Jadi harus kita hidupkan dengan PM4 misalkan begitu, nggih. Enggak, sebetulnya di Indonesia itu tidak ada dormansi sebetulnya. Kenapa? Karena kelembabannya itu terjaga, sinar matahari dan curah hujan itu membuat keseimbangan kelembaban yang seimbang. Lah kok bisa dorman di lahan itu, kenapa? Karena kita sendiri yang menyuruh mereka dorman. Dengan apa? Dengan kita ngemes, gitu. Dengan kita ngemes maka tanah itu, mikroba yang ada di tanah itu terkena efeknya. Yang mereka pingsan lah, yang mereka tidur lah. Mikroorganisme itu kan hidup, makhluk hidup. Mereka itu juga butuh air, mereka itu juga butuh bernafas. Cuman mereka itu nggak kelihatan, jadi kadang kita itu menyepelekan mereka. Padahal di tanah itu banyak mikroba. Dan di Indonesia itu mereka tidak dorman, sama sekali tidak dorman. Tapi kita sendiri yang menyuruh mereka dorman. Kita ngemes sehingga tanahnya panas, mereka pingsan, tidak bisa berkembang biak dengan baik. Terus kita pergi ke toko pertanian, beli mikroba, gitu, terus kita semprotkan ke tanah.
Pripun? Lucu napa mboten? Nggih, jadinya muter-muter sendiri kan. Di tanah sudah ada mikroba, tapi kita suruh mereka dorman, kemudian kita pergi ke toko, kita semprotkan mikroba ke sawah lagi. Muter seperti itu. Tapi selama ini kita tidak sadar. Kita tidak sadar. Karena ilmu konvensional sudah dibuat seperti itu, jadi kita tidak sadar sudah melakukan sesuatu yang lucu. Kemudian lagi kemarin itu ada salah satu peserta yang pelatihan sebelum ini, ada peserta yang menanyakan tentang kondisi tanah yang asam-asaman, kemudian didatengin ulat, banyak ulatnya dan lain-lain itu. Kemudian saya tanya, Pak, kejadian tanah asam-asaman itu sebelum jenengan ngemes atau setelah jenengan ngemes? Setelah, Bu. Terus ulat itu datangnya sebelum jenengan ngemes atau setelah jenengan ngemes? Sebelum apa sesudah? Setelah, nggih. Nah iya, ternyata jenengan itu sebetulnya bisa menjawab sendiri bahwa semua masalah yang ada di sawah itu menjadi setelah kita ngemes, setelah kita memberikan input sintetis. Kenapa? Karena mikrobanya pada mati, terus daunnya jadi lemah, dinding selnya itu jadi lemah. Saya kalau bicara gimana ya, nanti malah ke ini nanti ya, kalau ada dinding sel segala. Yang penting itu nek kita kasih pupuk sintetis itu tandurannya jadi lemah, terus uletnya teko dicubles iso mlebu, ndoke klaper ini bisa masuk. Tapi kalau tanaman itu sehat, dicubles pun itu keras gitu, gitu. Kalaupun bisa menetasnya telur ini juga susah karena kondisi tanaman ini sehat. Ngaten nggih. Jadi yang mengkondisikan tanah itu harusnya kita sendiri. Lahan itu milik kita, jadi kita yang mengkondisikan. Jangan sampai kita membuat sendiri masalah di lahan, kemudian kita bingung, kita ke toko pertanian mencari obat, semakin kita beri obat semakin banyak masalah. Iya, memang seperti itu. Saya alhamdulillah sudah lebih dari 4 tahun tidak pakai pestisida, fungisida, bakterisida, sama sekali tidak pakai. Ternyata alam itu punya keseimbangan yang luar biasa, tapi kita lupa. Hanya itu saja masalahnya. Jadi saya di sini cuma sekedar menggugah kembali kesadaran jenengan yang selama ini dipendam, dengan ilmu konvensional. Saya buka kembali, saya bedah kembali supaya jenengan ingat kembali dengan pelajaran nenek moyang dulu. Pelajaran nenek moyang dulu itu sudah bagus, sudah tertata dengan bagus. Tapi ketika ilmu konvensional itu datang, dia wes gak karu-karuan semuanya. Terus apa buktinya sih kok tanah Indonesia itu subur? Yang paling pasti kita lihat adalah rumput itu bisa tumbuh di mana-mana. Rumput itu kan tanaman perintis, ya. Nah, dia itu yang paling pertama tumbuh dimanapun. Di tepian aspal yang panas dia bisa tumbuh, di tebing batu dia bisa tumbuh, di tanah biasa dia bisa tumbuh, di pasir juga bisa tumbuh. Jadi adanya rumput di berbagai tempat itu adalah indikasi bahwa tanah Indonesia itu subur, meskipun itu batu. Makanya benar zaman dulu kalau ada ungkapan tongkat dan batu jadi tanaman. Memang betul itu, zaman nenek moyang itu betul-betul memahami alam Indonesia, tidak seperti kita. Makanya ayo kita gugah kembali ilmu yang zaman kuno dulu. Kemudian satu lagi di tanah Baduy. Pak Ansar pernah cerita di tanah Baduy itu sama sekali tidak ada penambahan unsur hara, tidak pakai pupuk sintetis, tidak pakai pupuk kandang sekalipun tidak. Karena di sana itu ada ada aturan, tidak boleh memasukkan unsur-unsur apapun, tidak boleh merubah alam. Jadi yang di sana itu apa? Cuma remetan rumput. Tapi bukan biosaka namanya kalau di sana. Tapi cuman rumput diremet-remet gitu, terus dijadikan pupuk. Itu kalau di Baduy, itu satu-satunya pupuk yang ada di sana. Kemudian satu-satunya teknologi pertanian dari luar yang bisa diterima di kampung Baduy itu ya biosaka.
teknologi organik yang lainnya tidak bisa diterima di sana karena merubah tatanan alam, tetap merubah tatanan alam. Tapi kalau biosaka di Baduy bisa diterima karena dia sama sekali tidak merubah tatanan alam dan sesuai dengan konsep pertanian sebelumnya, yaitu remetan rumput. Nah, itu juga ada kesaksian dari salah seorang teman yang belajar di Baduy selama 1 minggu. Beliau berkata begini, Mbak, ternyata biosaka itu sama konsepnya dengan pertanian di Baduy. Aku di sana melihat sendiri bahwa mereka tidak menggunakan pupuk sama sekali. Bahkan pupuk kandang itu pun mereka tidak pakai sama sekali. Mereka cuma pakai remetan rumput. Jadi informasinya sama dengan informasi dari Pak Ansar, sama. Jadi di Baduy itu kalau dibilang unsur hara itu habis, maka pertanian di Baduy itu kan makin lama makin hilang, gitu. Tapi ternyata tidak, masih eksis sampai sekarang. Kalau dibilang unsur hara habis, terus mikroba dorman semuanya, itu tanah Baduy nggak akan bisa menghasilkan sampai sekarang. Pasti sudah selesai pertaniannya. Lawang mereka itu tidak ada penambahan apapun. Jadi kalau habis ya pasti habis. Tapi ternyata tidak. Nah, karena itulah berarti tanah Indonesia itu memang sudah terbukti benar-benar subur. Kita tidak perlu menambahkan apapun, itu juga sebetulnya sudah bagus. Iya, ada satu lagi tentang, ada yang pernah mendengar alfilaha atau jadam? Itu adalah, kan ada konsep-konsep organik ya Pak, dari berbagai tempat. Itu sebetulnya kita bolehlah mengadopsi semuanya itu, tapi masing-masing wilayah punya kearifan lokal tersendiri. Karena masing-masing wilayah itu juga sifatnya berbeda-beda. Indonesia alam Katulistiwa, kemudian di Korea alamnya juga lain, di Arab Saudi juga alamnya lain. Tentu saja teknologi organik di masing-masing tempat itu juga berbeda, tidak bisa disamakan. Jadi kita tidak usah membanding-bandingkan yang di luar dengan yang di Indonesia. Sebaiknya kita belajar dari kearifan lokal Indonesia karena yang paling sesuai dengan tanah Indonesia. Ngoten nggih, ini kita ngebut saja, nanti kita sambil ngobrol di luar. Untuk materi dasarnya sekian dulu, monggo untuk selanjutnya dari Bu Eni. Sekarang ini ya, yang pasang mana ya? Dia baru. Ini belum ada biosakanya, ya. Belum ada biosakanya. Ditahan ya kayak tadi ya, ditahan. Halo ya. Halo ya. Orang serius, bawa ke semen ya? Ini sudah ada sinyal energinya ya. Ini bisa dikeluarkan Mbak Ilmiah, tapi bukan konek. Ayo Pak, ditahan ya kayak tadi ya, tahan. Mantap, luar biasa, mantap. Gimana Pak? Ya loh. Beda nggak dengan sebelum dikasih biosaka sama setelah dikasih biosaka? Beda. Ya. Iya. Dengan itu rakyat bilang Bayangkan tahu di situ mati sekarang ditahan ya. Sekarang bapaknya pegang yang beras biasa, yang ini ya, pada umumnya ditanam petani, pakai pupuk kimia, pakai pestisida, ya. Sekarang coba beras biosaka ya. Ini perlakuan biosaka. Dan belum ya, belum. Baru biosaka aja. Ada nggak energinya? Sama ya. Coba ditahan ya. Ya. Ditahan. Oke. Terus keluarkan. Saya malah yang sakit. Pisan mana Bu? Pisan mana?
Kalau waktu kok dipaksa. Ya, berarti percaya nggak bahwa biosaka itu gelombang energi? Bayangkan kalau jenengan bertani dengan biosaka, beras yang jenengan makan, inilah beras yang energinya full. Jadi makannya itu nggak banyak-banyak dan beras biasa jalannya. Energi, gelombang energi ya. Ini ilmu baru Pak. Tapi ya Pak ilmuwan banyak. Nanti bisa dijelaskan secara ilmiah Bu. Soalnya kan ini satu itu bekas pestisida atau mau nyemprot pestisida ya. Mau nyemprot pestisida dicampur N level 1, pestisidanya hilang manfaatnya karena dia sudah netral. Jadi kalau N level 1 ibaratnya termasuk ini nanti rokok, yang punya rokok nanti saya minta tolong dirokok, apakah dia sama atau berbeda dengan yang biasa rasanya. Kalau berbeda berarti yang rokok itu kan ada negatifnya ya Bu ya, ada nikotinnya dan lain sebagainya. Nah itu kadar yang berbahaya itu dia sudah dinetralkan sehingga rokoknya itu sudah menjadi rokok yang sehat sebenarnya. Tapi bagi jenengan yang nggak biasa ya mungkin nanti kok ngene ya rasanya. Nah tapi dicoba aja apakah ini nggak diapa-apakan, hanya didekatkan saja, tapi ini sinyalnya kan sudah bekerja. Sinyalnya sudah bekerja di sini, ya? Enggak. Sudah, ya. Tadi yang pertama tadi itu berapa Mbak? Baru ya ini yang tadi, yang lainnya baru ya. Yang bapaknya tadi yang lama yang mana? Rokoknya yang mana? Pak ini. Aku nggak ngisep rokok gitu. Ini. Udah habis. Ini. Enggak, yang di sini loh tadi bapaknya. Iya, kayak saya yang mana? Yang yang itu. Pak ini enggak, dicoba Pak. Ini kan wis rada lama ya. Nggih. Nah, sudah nanti aku minta testimoninya. Jadi ini nanti secepat ini bekerjanya N level 1. Tapi semua betulnya. Angel rasanya kan. Ya, cinta nganu. Rasanya seperti apa? Rasanya. Rasanya seperti apa menurut jenengan? Rasanya hambar. Iya. Bener. Enggak sama seperti yang lain. Pengen nutup. Mohon perhatian saudara-saudara. Ini saya mau testimoni ya. Kebetulan tadi sudah menghisap 2 hisapan rokok. Merek nggak boleh disebutkan ya. Itu terkait dengan rasa kayaknya 75% berubah. Iya. Rasanya ya hambar lah ya, seperti yang dikatakan sama Pak Saidi, hambar gitu. Jadi mungkin ini baru 1 batang ya, nggak tahu nanti itu tak sulit tak dimbot maning. Kayak apa rasanya, benda percayalah ya, karena usah junggone ya benda mangsego. Demikian testimoni, terima kasih. Menetralkan, itu kan ada nikotin ya yang berbahaya untuk tubuh kita sebenarnya. Tapi sebenarnya itu menjadi rokok yang sehat Pak, yang sehat sebenarnya. Yang berbahaya itu sudah nggak berbahaya untuk tubuh kita. Kemudian saya tanya, Pak, kejadian tanah asem-aseman itu sebelum jenengan ngemes atau setelah jenengan ngemes? Setelah Bu. Terus ulat itu datangnya sebelum jenengan ngemes atau setelah jenengan ngemes? Sebelum. Sebelum apa sesudah? Sebelum. Setelah nggih. Nah iya. Ternyata jenengan itu sebetulnya bisa menjawab sendiri bahwa semua masalah yang ada di sawah itu menjadi jadi setelah kita ngemes, setelah kita memberikan 1 bulan itu sudah menjadi air. Berarti dia homogennya nggak stabil. 3 bulan, 4 bulan lah. Terus
kok jadi bening kayak air biasa, berarti dia sudah kembali ke karakter air, energinya sudah hilang, ya. Jadi dengan membuat biosaka itu harus ada feeling, ada ini kapan saya harus berhenti, ini sudah selesai semuanya, jadi diremes sudah nggak keluar lagi kayak santan gitu. Terus di tepinya harus ada semacam kayak cincin ya Mbak ya, cincin. Berarti dia itu sudah kuat, energi yang keluar itu sudah kuat. Ngeremesnya itu pelan tapi kuat. Jadi tidak asal ngeremes itu daunnya hancur lebur semua. Nah itu bukan biosaka yang bagus. Itu yeah. Jadi nanti ada tekniknya, nanti diterangkan. Kalau nanti dengan kita dapat satu orang dapat satu botol yang dibagikan dalam 1 galon. Jadi 1 galon itu kalau membuat POC jadinya 4.500 liter POC urin setiap orang ya, 1 orang ya. Itu kalau disemprotkan di lahan nanti jadi 300 hektar sawah setiap 1 orang. Yeah. Sementara untuk penyuluh, karena ini kan yang dibina kan banyak petani ya. Nanti penyuluh akan kami kasih N-level 1 murni. Ini sekitar berapa? 100 mili. Ini sekitar 100 mili. 100 mili ini kalau dibagi kan campurannya 5 mili dalam 5 liter air ya. Itu tadi untuk N-level 1 untuk kohe dosisnya 100 mili. Kemudian kalau untuk campuran di urin itu hanya 15 liter hanya 50 mili saja sudah bisa menghilangkan amonia meskipun urin yang baru keluar itu dalam waktu 5 menit sudah hilang amoniaknya Pak, dalam waktu 5 menit. Nanti kita coba kalau jangan nggak percaya ya. Pokoknya di sini itu ilmunya seperti sulapan semua Pak. Tapi ini adalah ilmu baru fisika kuantum. Makanya nanti pun saya ada pertanyaan ini terkait dengan kayak ilmu sulapan ini. Yeah. Tapi saya tak anu dulu ya. Nanti kalau saya nggak bisa nanti tanyakan sama Pak Ansar pakarnya. Okay. Jadi 100 mili larutan N-level 1 nanti disemprotkan di tanah. Itu tanahnya yang sudah Pak. Itu nanti bisa kembali seperti 10-20 tahun lagi. Akan banyak muncul untuk cacing. Itu secara cepat. Ini kita memulihkan tanah. Kok wis koyok dimes gitu. Jadi dia penampakannya itu ngelilirnya cepat, hijaunya awet, iya cepat gitu. Jadi seolah-olah sudah seperti dimes, padahal belum sama sekali. Cuma biosaka sebelum tanam, cuma itu. Nah nanti ketika tandurannya wis usia 1 minggu, baru kita semprot biosaka pertama. Semprot kabus biosaka pertama kali dosis 40 mili. Itu kalau sebelum itu jangan dulu. Sebelum itu kan bekalnya sudah biosaka yang di lahan tadi. Nah itu sudah cukup dan alhamdulillah saya sudah membuktikan berkali-kali tanduran ngelilirnya cepat dan seolah-olah sudah dimes padahal belum. Nah, ditekuk. Ayo semuanya ditekuk. Nah, setelah ditekuk, dipegang pakai 2 tangan. Pegang pakai 2 tangan. Nah, ini sebentar jangan mulai dulu. Dipegang pakai 2 tangan. Nanti sebentar ya jangan mulai. Ini nanti kita bersama-sama masukkan ke dalam air. Kemudian kita mulai prosesnya 1 kali pijat, 1 kali putar ke kiri, 1 kali pijat, 1 kali putar ke kiri. Seperti itu terus prosesnya stabil seperti itu terus, nggih. Kenapa kok putar ke kiri? Itu karena ya ibaratnya kalau kita Islam tawaf itu ke kiri. Kemudian juga kalau tanaman-tanaman budidaya yang kayak melon, timun itu kan pelungkernya ke kiri, gitu. Kalau tanaman beracun pelungkernya ke kanan. Karena itulah kita nanti puternya selalu ke kiri. Bisa kita mulai ya. Kita pegang pakai 2 tangan, nanti dipijat 1 kali, kemudian tangan yang sebelah kanan muter ke arah kiri. Oke, kita mulai ya. Biosaka yang kuat saat
Tapi nanti masing-masing orang supaya tahu karyanya masing-masing, nanti masing-masing orang kita kasih 2 botol kosong, oke? Untuk nanti disaring, sisanya nanti baru dicampur. Nah, kita nanti siapkan apa ya, galon kosong juga ya. Nanti kalau mau itu yang campuran mau membawa gula daun. Kemudian proses memutar ke arah kiri itu adalah proses menghomogenkan fitokimia tadi. Jadi ini adalah 2 proses yang bersambung, tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi ini adalah 2 proses yang bersambung. Makanya rak melirik-lirik. Oh iya. Selama proses ini kita harus berpikiran positif. Kita harus berpikiran positif, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yakin bahwa yang kita lakukan ini akan bermanfaat untuk lahan kita, untuk tanaman kita. Bismillah. Karena ini adalah energi positif. Jadi ini adalah campuran ya. Pertama adalah air, yang kedua adalah energi dari rumputnya, kemudian yang ketiga adalah energi dari tangan kita. Siap. Yo Saka. Semua ini deh. Selanjutnya kita bersama-sama membuat POC rumput. Kenapa kok POC rumput? Dengan biasanya kita sudah terbiasa pakainya apa? Kohe, kohe kambing, kohe sapi. Kemudian saya tanya, sapi sama kambing itu makanannya apa? Rumput. Kita percaya sama kletomnya. Berarti kita juga percaya sama makanannya. Makanannya adalah rumput. Jadi kita pakailah POC rumput. Oke? Nah, bahannya apa saja? Yang pertama adalah air, tentu saja air. Kemudian yang kedua adalah rumput. Boleh rumput apa saja? Rumput liar, ilalang, tanaman rambat itu yang kelolor-kelolor itu malah bagus. Ya, pokoknya semuanya diambil. Sak oyore, sak gagange, sak kembange itu semuanya boleh dipakai. Makannya udah ya bisa. Daun, batang, akar, bunga semuanya boleh. Tidak usah tidak masalah. Ini membuat POC rumput jadi semuanya boleh dipakai. Tidak usah dipilih. Nah, ini kita sudah punya 1 karung rumput. Ini kita masukkan aja ke dalam ember. Boleh pakai ember, boleh pakai kolam terpal, boleh pakai drum sembarang. Yang penting ini kita rendam. Kita rendamnya berapa lama? Ini nanti dalam waktu 3 sampai 5 hari sudah mulai bisa dipanen. Dalam waktu singkat nggih, 3 sampai 5 hari itu sudah bisa dipanen. Nah, seperti itu direndam. Mic-nya sudah habis ini. Direndam nggih. Kemudian rumput yang bekas biosaka itu juga bisa ikut masuk. Seperti ini direndam. Ini kita memanfaatkan tekanan air. Nah, jadi tekanan air itu akan
melumerkan rumput. Nah, jadi dia nanti dengan sendirinya menghancurkan keluar selulosa dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu nambahi molase, kita tidak perlu nambahi EM4, tidak perlu. Cukup rumput saja. Berapa hari ini? 5 hari. Dalam waktu 3 sampai 5 hari. 3-5 hari sudah bisa diaplikasi. Bukan, ini pupuknya apa? Pupuk cair. Pupuk cair. Seperti urin tadi itu loh Pak. Kalau urin kan kita sudah keluar ya, sudah sekresinya. Kalau ini kan makanannya kambing. Terus kita tutup gini. Nek matun ning sawah rumputnya dikelompokno jadi buah. Enggak apa-apa, enggak ditutup enggak apa-apa. Buatkan Dibuatkan di kolongan terpal dekat. gitu lah. Ini kalau sudah jadi dialirkan. Dekat sawah. Enggak apa-apa nggih. Langsung dekat sawah juga ada apa-apa. Bikinnya pakai bekas ya, bekas tadi yang diremas-remas ya. Kalau yang kita misalnya Baru Nah, ngarit, juga Lo boleh. boleh. Itu kan karena yang bekas tadi sayang dibuang, Pak. Yang bekas itu tadi kan cuma eman-eman. pakai air dibuang. saja. Iya, air saja. 5 orang susah campur M4, Enggak usah. MN, Enggak usah. Sudah sampai 5 Hidup gampang. Kenapa? Lebih mudah. Bentar, kenapa kok tidak usah pakai EM4? Iya. Karena di akar rumput itu sudah ada mikroba buahnya. Kenapa kok tidak pakai molase? Karena daun itu kalau sudah kena tekanan air, keluar molase dengan sendiri, keluar selulosanya. Berarti- Nah itu fungsinya sama dengan molase. Berarti lebih baik rumput yang dicabut ya daripada yang Iya, dibuang. saakar-akare. Pak Tunan, Pak Tunan. Ya, pas matun itu Pak. Pas matun kumpulnya. Ya. Ini di luar, nggak ada yang tahu, ada yang ngencengin tuh. Enggak apa-apa. Ya, kalau saya sampai bilang pirang. Enggak beli aja. Buatnya ini nggak harus di ember. Cuma dimasukkan ke Pakai tangki kertas. enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Boleh dicoba. Nanti kan ada besok 1-5 hari. Ditaruh di dekat sawahnya langsung nggak apa-apa. Yang pinggir galem ini kok Pak. Di pinggir galengan digawe goaan. Saya tanam ini. Cuma nek udan deres kan ngumbul banyune akhire buka. Ujungnya, misalnya perangnya itu langsung Iya, langsung. Oke. Setelah ditanam boleh. kena tanaman ini. Enggak apa-apa. Itu kan memang untuk apa? Untuk pengairan itu loh, Pak. Untuk pupuk cairnya. Enggak ada takaran. Ambilnya begini Pak, Bisa. nah, nanti tak. Jenengan kagungan kan sawahnya orang bumbang, ilin-ilinan banyu, terus daunnya bumbangan. Kita coba nanti kan makin lama dia kan makin kental. Makanya kan dosisnya itu pasti kalau makin Ora kangelan tenaga, Pak. Rasa tambah gendong. sedikit dosisnya gitu nanti jadi sesuai. Kalau makan Atau direbus juga bagus. Biosaka jilid 1 baratnya. Kalau N level 1 adalah biosaka jilid 2. Nah nanti jenengan kan mendapatkan satu ini isinya N level 1 Pak. Nanti jenengan mendapatkan satu botol ya. Satu botol ini isinya sudah kita campur dengan 15 mili N level 1. Sementara setiap 5 mili N level 1 kan dicampurkan dengan 5 liter air. Oke. Kalau 15 mili ini berarti kita campurkan dengan 15 liter air ya. Jadi nanti sampai rumah ini jangan langsung dipakai ya, cepet entek, cepet habis. Campurkan dulu dengan larutan air level 1 satu botol. Ini sudah kita campurkan ya. Jadi ini tidak perlu kita campurkan lagi. Ini sudah berupa perbanyakan dari sini dicampur ke sini. Ya. Jadi ini sekarang kita ambil kalau dalam itu kan kita untuk anu kan cuma 100 mili ya. Berarti minta di
anu 100 mili Pak. Itu uang Sekitar setengah. setengah ya. 50 setengah. Setengah ya, setengah. Itu kan 18 mili, 180 mili. Kemudian kami minta relawan untuk mencium ini. Kurang ya. Simen, urujo. Pirang. Mau bener kurang Jelas. Anu ya, tidak bisa membedakan. Simen, Jo. Simen. Berkurang. Minatnya dan lain sebagainya kan. Ini yang untuk coba bisa dibawi lagi ini karena sudah lama ya. Disedot aja dinung. Makin mengurang. Kurang. Ya, Semakin lama ya, semakin lama. semakin Mare kulino. Karena gini, baunya masih ada. Karena apa? Untuk mengurangin hama. Makanya urin sapi atau kambing itu kalau ada hama bisa ya. Sekarang kita membuat pupuk organik padat. Tolong dibawa ke sini. Kohenya. Kohe. Tandanya kan hebat. Kalau hebat itu jadi konsep. Konsep. Kohe langsung. Kohe langsung berat itu, Pak. Iya. Bukan. Jenengan saya kasih itu untuk 300 hektar sawah. Tadi mendengarkan nggak? Ngato. Loh, kan saya bilang belum rilis, masih belum rilis. Berarti nggak mendengarkan ya tadi di dalam. Ya, sekarang kita praktek ini. Kohe. Saya sebentar. Ini tolong ada yang mengaduk ya, mengaduk. Di kampung saya kebanyakan kohenya kambing. Enggak apa-apa, sama. Ya, ini udah dicampur ya dengan elemen Enggak apa-apa. satu. Boleh Ini kambing. tadi sudah dikocok. Jadi di dalam ini sudah netral, tidak ada apa namanya? Kimia. Kimia-kimianya sudah dinetralkan. Baru kita ya Pak, bisa langsung ini Sudah diciumi kita belum? relawan dulu, Relawan cium. untuk mendekat. Relawan baru. Relawan yang mencium aja. Ya bisa membedakan loh, Pak. Jangan yang Diaduk aja. Ayo relawan pasang siji dong. Yang lainnya. Nanti sebelum dan sesudah biar bisa di Gabung sitik. Oh, diambung mawon, Pak. Rasa diuwek-uwek. Wes ah. Iya, mabur rokok. Apalagi yang mau Oh, alah. untuk jadi relawan. Gak apa-apa Pak, jenengan mau di dalamnya ini panas apa enggak? Nanti jadi Mau dikubek pakai tangan mau? Panas pora, panas pora. Panas. Bau enggak? Bau enggak? Iya. Ditokno tangannya debur dong. Iya ya. Kenapa? Ini jangan dicuci
dulu sih, nanti dibandingkan baunya. Cepet ah. Ya. Walah. Tahan dulu. Wes. Ya. Langsung disemprot. Pak, disemprot. Langsung disemprot. Semprot. 5 menit ya. Udah semprot itu aja. Semprot N level 1. Cukup. Kudak maning. Enggak usah diudak. Pak Imam, nanti buat semprot itu loh. Tinggal beda. Oh, mau bedaan. Yo lalen. Oke Pak, tunggu Pak. Sebentar Pak, buat perbedaan. Berhilang nggak apa enggak? Coba. Coba. Nah. Hah? Masih kok masih ada bau. Ya kan baru. Pak nggak bisa membedakan. Bedakan cium itu dulu Pak, baru cium ini. Cium tak ditambah. Keling kok dilewna. Terus cium ini. Gimana? Cara membuat Asli. Tidak bau. 99. Cium Pak. Aku mau. Gimana Pak? pilek kampean. Pilek harga ini urip kan. Harga kamu 5%. Wah, Bapak aku buntet ya. Anu kopi lho nempel. Dia mambu ora bau. Oh ya. Betis. Coba wes satu. Merasakan dalamnya. Gimana Pak? Relawan tenan ini. Bapaknya pengen cerita. Kasih make up Bu. Bapaknya cerita. Monggo. Sama yang tadi adem mana? Adem sekarang. Dalam hitungan menit. Dalam hitungan detik. Udah Pak. 5 menit. Oh ya, jadi ini dengan testimoni tadi sebelum disemprot N level 1 kan masukkan tangannya ke situ. Nah itu rasanya gimana? Sebelum dikasih level N1 rasanya tangan saya agak hangat. Oh agak hangat. Hangat iya. Oke. Terus kemudian disemprot ya sama Pak Imam tadi. Terus dalam waktu berapa menit tadi? 2 menitan lah ya, 2-3 menit ya. Oke, 3 menitan. Itu rasanya gimana? Setelah disemprot, kemudian saya tangannya dicelupkan kembali, perbedaan rasa hangatnya sudah berkurang jauh. Jadi apa? Dan sebelumnya adem. Iya. Baunya apa Pak? Amoniaknya? Tandanya gimana ya? Berkurang. Tidak dengan kata-kata ini. Ini berarti Sebab sudah aman ya? sebab prosesnya terlalu cepat. Terlalu cepat. Iya. Amoniaknya berkurang. Ini nyata ya, prosesnya cepat, berarti ini amoniaknya sudah hilang secara cepat, bahkan tadi dalam waktu 3 menit saja ya. Oke, jadi ini bisa diterapkan untuk semua kode dan ini sudah aman meskipun bentuknya masih kode basah seperti ini. Pak sabun Pak. Sudah aman menjadi untuk pupuk organik padat, tidak perlu lagi difermentasi. Urin ya, agak urin. Nah, pengalaman saya pernah bikin POC dengan kotoran hewan kambing itu yang kering lah ya. Kemudian kami kumpulkan, masukkan ke karung, kemudian masukkan ke drumnya diisi dengan air sampai beberapa hari. Itu setelah dipakai atau setelah 20 hari diangkat, itu apa khasiatnya sama dengan proses POC yang ini apa enggak? Oh, berarti dia Bapak membuat POC dari pupuk dari kohe kambing. Enggak apa-apa kalau caranya seperti itu, tapi nanti langsung dikasih level 1 aja. Jadi langsung bisa dipakai. Bisa dipakai ya. Jadi nggak perlu nunggu sampai lama.
Bu, biar nggak panas dulu, biar dingin. Baunya juga nggak hilang. Ya, nanti baunya berkurang. Seperti saya katakan tadi, urin itu baunya nggak hilang ya, berkurang. Paling nggak sampai masih ada lah 10% itu untuk mengusir hama. Oke. Untuk selanjutnya kita nanti ya, ini karena mungkin terlalu capek ya. Kita nanti masih praktek lagi untuk mengusir rumput dan parfum urin ya. Nanti kita masih praktek ke OC rumput dan bisa ke sini dulu Bapak Ibu. Kita melihat praktek. Masuk sini semua dulu. Masuk sini. Kita melihat praktek untuk ternak ayam dan apa ya, untuk pakan kucing supaya apa? Kucingnya nanti tidak berbau. Bu, di sini Bu, di tengah Bu, di tengah sini Bu, biar kelihatan Bu. Ya, ini nanti kotoran kucing, kotoran ayamnya tidak berbau karena dikasih biosaka di tengah-tengah sini Bu. Di tengah-tengah sini bumi. Nah di sini yang tim dokumentasi ini. Monggo nek mau didokumentasikan. Oh iya Bu Kris. Jadi ini cukup biosakanya dikasih. Ini biosakanya dikasih 1 tutup aja. Ini untuk pakan apa Bu Mi? Ayam. Untuk pakan ayam ya. 1 tutup aja. Kemudian ditambahkan air. Biosaka segini cukup 1 tutup. Jadi menyesuaikan ya. Nanti kalau comborannya pakannya agak banyak ya ditambahlah 2 tutup gitu. Ya, jadi ini ditaruh di sini ya Bu. Nanti untuk pakan ayam ya. Oke. Jadi cukup itu aja. Ini sudah mempengaruhi ayam-ayam bumi. Ada 1 ayamnya yang gede banget tapi lagi jalan-jalan ya Bu. Nah, terus kemudian untuk kucing, terus untuk yang lainnya ini dicampur di mana Bu Umi? Minumannya. Dicampur di minumannya. Jadi nanti minumannya dikasih biosaka di 1 botol berapa? 1 tutup itu 1 botol itu untuk minuman kucing ya. Yeah. Jadi nanti kebanyakan nanti mencret kucingnya, tambah mencretnya. Ya, jadi ini nanti kok kotoran kucingnya itu juga aman, sudah tidak ada baunya lagi. Kalau buat burung bisa Bu? Bisa, semuanya bisa. Ini tambahan Bu. Non sewu ini tambahan, kalau saya ternak kambing itu, saya kambingnya 10. Kalau saya nyombor atau membeli minum itu kan 1 galon ada cat 25 kilo. Ya. Itu saya kasih biosaka itu hanya 1 tutup itu. Itu untuk 10 kambing. Buat minum. Betul ya. Dan minumnya hanya pagi dan sore. Itu setiap pagi sore pasti saya kasih. Itu ada khasiat makannya tambah. Ya alhamdulillah kemarin ada yang datang ke rumah lu. Waduh sih dek, api-api ini bukannya apa? Klimis Pak. Klimis. Kalau 1 tutup itu airnya berapa kilo? Satu ember yang cat 25 itu loh Pak. Cuma 1 tutup Pak. Ya. 1 tutup itu bisa lah. Itu bisa 1 tutup, bisa 2 tutup itu menyesuaikan ya. 5 kilo ya? Iya. 25 kilo. 25 yang besar. Yang besar. Satu tutup. Ini bumi itu udah dikasih ya ke minumnya ya. Dia dikasih ke minumnya. Jadi ini kucingnya sudah sama sekali nggak berbau Pak. Kotorannya sudah tidak berbau lagi. Demikian juga kandang kambingnya Pak Swidi sudah nggak berbau ya. Nggak berbau. Sesederhana itu. Sekarang kita coba Pak Swidi, halo, ini kita coba seolah-olah ini biosaka yang bisa pakai untuk dalamnya biosaka ya. Ini biosaka. Kalau bagaimana perlakuannya? Perlakuan penyemprotan biosaka ya, tapi untuk dosisnya menyesuaikan ya. Satu tangki ini 40 mili, dosisnya seperti itu. Kalau untuk padi. Kalau udah habis ya kita ini kan satu tangki yang satu tangki kalau ini coba kita semprotkan ke tanaman buah-buahan. Andai kata buah-buahan ini ya kita kompres kata semprot. Namanya berapa lagi? Semprot. Buah-buahan tetap belum gini. Kabut. Kabut gini. Sambil jalan aja Pak. Ayo kita sambil jalan. Maksud ke atas. Ya, jadi nyemprotnya ngabut gitu ya.
Kita seolah-olah nyemprot biosaka di dalam kebun ini ya. Nyemprotnya sini aja. Jadi bentuk kabut aja. Bisa match itu wow. Potongan Mas Yun. Potongan semuanya masih bagus. Rasanya manis. Manis. Belum begitu matang. Apa enak? 4 biji ya? Iya nggih. Manis, gratis. Enak Bu. Hah? Banget enaknya. Banget enaknya. Nah, ini adalah kelebihan tidak di pupuk kimia tapi di biosaka ya. Kelebihannya seperti ini, rasanya manis. Hasilnya mantul, Pak, monggo Pak, foto sini Pak, foto sini Pak.